Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 50. Pohon itu adalah suatu benda tak bergerak, Gagakseta menjelaskan dengan sederhana. Jika dia manusia tidaklah semudah itu kena bidik. Sebab dia bisa maju mundur, mengelak, meloncat tinggi atau mengendapkan diri. Karena itu, tata berkelahi ilmu Kumayan Jati adalah lain daripada yang lain. Kamu harus bisa mendesak musuh demikian rupa, sehingga dia tak dapat bergerak lagi seolah-olah terdorong ke pojok. Kemudian kau hantam dengan pukulan itu. Kalau dia bergerak hendak menangkis, nah itulah maksud pukulan Kumayan Jati sesungguhnya. Sebab begitu dia menangkis, dia akan runtuh seperti tumbangnya pohon tadi. Sekali lagi, Gagakseta melontarkan pukulan ilmu Kumayan Jati ke arah suatu pohon yang lebih besar. Pohon itu pun lantas saja gemeretak patah berantakan dan tumbang ke tanah. Tapi ilmu Kumayan Jati itu tidaklah hanya berupa suatu pukulan tunggal belaka. Sekiranya hanya satu macam pukulan belaka, akan cepat diketahui lawan. Lalu lawan akan berusaha menciptakan suatu daya pertahanan sehingga ilmu Kumayan Jati tidak berguna lagi. Sekarang lihat. Gagakseta memutar tubuh untuk yang ketiga kalinya. Tiba-tiba tangannya bergerak seperti mengusap ke arah sebatang pohon. Sehabis bergerak demikian, ia berdiri tegak sambil tersenyum puas. Sangaji heran mengapa orang tua itu tersenyum puas. Dilihatnya pohon yang menjadi sasaran bidiknya masih saja segar bugar. Tidak nampak suatu perubahan. Ingin ia minta penjelasan, tiba-tiba Gagakseta berkata memerintah. Mengapa berdiri tegak seperti batu? Dekatilah dan lihat. Dengan kepala kosong, Sangaji menghampiri pohon itu. Sesampainya di depan pohon itu, tak tahulah dia apa yang harus dilakukan. Dorong! Perintah Gagakseta dari kejauhan. Sangaji mendorong pohon itu dengan telapak tangannya. Mendadak saja, pohon itu roboh hancur berkeping seperti rapuh. Hai! Mengapa begini rapuh? Serunya heran. Gagakseta tertawa berkakakan. Kamu masih belum percaya? Nah, cobalah pilih sebatang pohon yang terkuat. Di seberang menyeberang jalan, banyak terdiri batang-batang pohon liar. Maka dengan mudah Sangaji bisa memilih pohon kuat sentosa. Ia mencoba memeriksa dengan suatu dorongan dan depakan. Yakin bahwa pohon itu tangguh sentosa, maka segera ia berkata nyaring. Inilah pilihanku. Di kolong langit ini. Bagus. Sekarang minggirlah cepat dan sedikit menjauh, perintah Gagakseta. Dengan cepat Sangaji melompat ke samping. Ia berdiri tegak mengawaskan gerak-gerik Gagakseta yang sedang berputar mengayunkan tangan kemudian seperti tadi, ia mengusapkan tangannya. Setelah itu berdiri tegak sambil tersenyum. Perintahnya, periksalah. Dengan kepala menebak-nebak dan jantung berdegupan, Sangaji menghampiri pohon itu. Ternyata pohon itu sekaligus roboh berantakan begitu kena raba. Urat-uratnya hancur seperti terhangus. Kulitnya remuk berkeping seperti abu. Sudah barang tentu, anak muda itu heran terlongo-longo seperti kanak-kanak menonton permainan sulap. Nah, kemarilah, perintah Gagakseta. Dengarkan ku beri kamu suatu penjelasan. Dengan rasa takjub, kagum, hormat dan takluk, Sangaji datang menghampirinya. Orang tua itu lantas saja memberi penjelasan. Itu pun adalah satu macam pukulan ilmu Kumayan Jati. Pokoknya terbagi menjadi dua. Pukulan keras dan pukulan lemas. Kedua-duanya adalah pukulan mematikan. Setiap sasaran yang kena bidik kedua macam ilmu itu, bisa kamu bayangkan bagaimana akibatnya. Soalnya sekarang ialah, bagaimana cara memperoleh bidikan itu sampai dia tak dapat bergerak. Caranya ialah, kita harus berusaha mempengaruhi, menjebak, mengurung, mencekam, menangkap, menjaring, melibat dengan tata berkelahi bermacam ragam. Dan tata berkelahi ini tidak boleh terlalu berbelit. Sederhana saja tapi harus mengandung suatu siku-siku mata angin yang bisa merupakan pedang pengiring atau cemeti pelipat. Dengan demikian, musuh bisa kita kelabui. Ia mengira ilmu tata berkelahi Kumayan Jati begitu sederhana. Tak tahunya jika sekali kena libat, takkan gampang-gampang dia bisa membebaskan diri. Nah, anakku. Masing-masing ragam tata berkelahi kedua macam pukulan ilmu Kumayan Jati itu berjumlah 9. Jadi jumlah semuanya 18 jurus. Ayunan lontaran 6 jadi seluruhnya berjumlah 24.
Sanggupkah kamu mentelaah ilmu kumayan jati ini adalah semata-mata tergantung pada nasibmu belaka. Sebab, orang takkan bisa mempelajari ilmu ini hanya mengandalkan kecerdasan otak. Dan hanya dapat memperoleh kulitnya saja. Karena itu, orang harus berani bertapa agar mendapat kekuatan alam yang murni. Paling tidak 7 bulan. Kau sanggup? Selama hidupnya, Sang Aji belum pernah berpuasa. Tentang istilah bertapa itu baru didengarnya untuk yang pertama kali dari Panembahan Tirtomoyo. Maka begitu ia mendengar tuntutan Gagakseta, mulutnya bungkam 1000 bahasa. Gagakseta tidak mendesaknya lagi. Dengan sikap acuh tak acuh ia berkata, "Hai, mengapa kamu tergugu seperti katak? Biar kamu berdiam diri 1000 hari, tahulah aku kalau kamu takkan mampu menerima warisan ilmu ini. Hal itu bukan kesalahanku. Aku sudah membuka tangan dan sekarang tergantung pada bakatmu belaka. Bukankah aku berkata, bahwa bakatmu sangat miskin dan kalah jauh dari anak iblis itu?" Sehabis berkata demikian, ia kemudian mengajari Sang Aji cara mengatur dan menguasai napas. Napas itu adalah tali hidup. Meskipun napas itu bukan menentukan hidup dan matinya orang, tetapi termasuk alat yang penting dan kuat. Apakah Paman ingin berkata, orang bisa hidup tanpa napas? Sang Aji heran. Benar. Masa orang bisa hidup tanpa napas? Ah, kau bocah tolol. Sewaktu kamu dulu dikandung ibumu dalam perut, apakah kamu sudah bisa bernapas? Apakah kamu sudah mempunyai hidung dan jantung? Itulah suatu bukti, kalau dalam diri manusia ini bersemayam suatu tenaga rahasia yang menghidupi napas itu sendiri. Jika kamu bisa menemukan tenaga itu, kamu akan bisa menguasai seluruh alam ini. Sekarang carilah tenaga itu, lewat pernapasanmu. Jika kau tekun, mudah-mudahan kamu berhasil. 2 jam kemudian, Sang Aji bisa mengatur dan menguasai napas. Maklumlah, dia pernah mendapat ajaran Ki Tunjung Biru. Tapi sewaktu menginjak ke tataran selanjutnya, dia heran dan kaget. Ajaran tarikan napas Gagakseta itu jauh berlainan dengan ajaran tarikan napas Ki Tunjung Biru. Lagi pula mempunyai daya guna yang aneh. Tiba-tiba saja, ia merasa dalam dirinya ada suatu tenaga yang bergolak. Itulah tenaga getah pohon Dewadaru yang kena tersedot keluar. Tenaga getah itu lantas saja bergolak dan berputar bergulungan ke seluruh tubuh. Baik Sang Aji dan Gagakseta sendiri tak pernah mengira, kalau daya guna ilmu napasnya bisa membangunkan tenaga uapan getah sakti. Pemuda itu jadi kaget luar biasa. Mukanya lantas menjadi merah membara dan matanya jadi berkunang-kunang. "Hai, kamu kenapa?" Gagakseta terkejut. "Kosongkan angan. Tebarkan semangat. Jangan kau pusatkan seperti orang bersemedi." Sang Aji ingin mengiyakan tetapi mulutnya seperti terkunci. Maka ia hanya mengangguk. Mukanya kian nampak makin membara. Gagakseta menghampiri sambil memijit uratnya, ia mengguncang-guncangkan tubuhnya. Terasa keras bukan kepalang seperti sebongkah batu. Pikirnya, semua berjalan lancar menurut bunyi ajaran. Tapi kenapa bocah ini? Bagaimana bisa sesat? Sebagai seorang pendekar yang sudah mendapat gelar sakti, ia merasa terpukul melihat kenyataan itu. Ingin ia mendapat jawabannya dan menyelidiki secermat-cermatnya. "Sekarang lepaskan semuanya. Tengadahkan muka-muka angkasa. Buka mulutmu. Cepat." Suara Gagakseta agak menggeletar. Karena melihat anak muda itu biru pengap. Perlahan-lahan Sang Aji dapat menguasai diri. Dengan cermat ia mengikuti petunjuk Gagakseta. Tak lama kemudian, rongga dadanya menjadi lega. Ia bisa bernapas seperti sedia kala. Hanya terengah-engah seperti seseorang yang tengah lepas dari cengkraman binatang galak. Dalam pada itu Gagakseta mondar-mandir mencari kunci jawabannya. "Apakah kamu telah melepaskan semua anganmu?" tanyanya penuh selidik. Sang Aji mengangguk. "Telah kau tebarkan semangatmu?" "Ya." "Kemari?" "Kau kosongkan dirimu?" "Ya." "Kemari?" "Kau salurkan semua deburan darahmu ke seluruh urat nadi?" Sang Aji mengangguk. Aneh, ia bergumam. Ia yakin, kalau Sang Aji menjawab dengan sebenarnya. Karena tadi, ia telah memeriksanya. Pikirnya, ya, semua telah berjalan seperti semestinya. Apakah yang mengganggu? Memang pada zaman dahulu orang hampir menyamakan ilmu kumayan jati dengan ilmu bayu sejati.
Meskipun bersumber sama, tetapi lakunya jauh berlainan. Ilmu Bayu sejati mengutamakan kekuatan urat nadi, tulang belulang yang bersandar pada napas. Tetapi ilmu Kumayan Jati biarpun mengutamakan tenaga napas, tetapi hanya bersifat sebagai penyalur. Napas itu hanya dipergunakan sebagai pengungkap daya kekuatan yang terpendam. Ia terus merenung. Tiba-tiba suatu pikiran berkelebat dalam benaknya. Bocah tolol. Apakah kamu pernah mendapat pelajaran ilmu bernapas? Sang Haji mengiyakan. Melihat pemuda itu mengangguk, seleret cahaya tersembul pada raut muka Gagak Seta. Ia mau menduga bahwa Sang Haji pernah tersesat dalam pelajaran. Maka ia menguji penuh selidik. Coba bagaimana kamu melakukan ilmu bernapas itu? Sang Haji kemudian menghafal 12 kata petunjuk bersemedi ajaran Ki Tunjung Biru. Mendengar bunyi hafalannya, Gagak Seta yang sudah mempunyai dugaan yang bukan-bukan jadi merenung-renung lagi. Siapa yang mengajarimu bersemedi? Ia masih mencoba. Ki Tunjung Biru. Siapa dia? Menurut kabar, dulu dia bernama Otong Darmawijaya. Kau bilang apa? Gagak Seta terkejut. Dahinya berkerenyit. Apakah dia belum mati? Benar orang itu belum tinggi ilmu bergumulnya, tetapi dia memiliki tenaga ajaib. Apakah kamu, kenapa kamu mendapat ajaran daripadanya? Orang itu tak gampang-gampang menerima murid. Dia bukan guruku. Dan aku tak pernah pula berguru kepadanya. Sang Haji menerangkan. Aku menerima petunjuknya berkat jasaku menyedot getah pohon Dewadaru sebagai pembalas dendamnya. Getah pohon Dewadaru? Apa itu? Gagak Seta heran. Sang Haji kemudian menerangkan dengan singkat tentang sifat pohon sakti itu menurut pendengarannya saja tatkala Ki Tunjung Biru berbicara di dalam perahu dahulu. Gagak Seta mendengarkan dengan penuh perhatian. Lantas berkata, apakah di dunia ini ada suatu macam pohon ajaib-ajaib demikian rupa? Inilah aneh, ia berhenti menimbang-nimbang. Berkata lagi memutuskan, baiklah. Coba ulangi lagi menarik napas menurut ajaranku. Kemudian tirukan semua gerakanku. Sang Haji segera melakukan ilmu menarik napas ajaran Gagak Seta, kemudian menirukan gerakan selanjutnya. Waktu itu Gagak Seta menekuk lutut sambil meliukkan tubuh. Tiba-tiba menyodok ke arah suatu pohon. Bidik, perintahnya. Sang Haji cepat-cepat menyodok. Ternyata batang pohon yang berdiri di depannya bergoyang. Mahkota daunnya runtuh berhamburan. Bagus. Bagus, seru Gagak Seta kagum. Inilah hebat. Tanpa bertapa kamu sudah bisa menguasai setengah jurus ilmu Kumayan Jati, meskipun lagi menggoyang-goyang tupai. Ia berjalan mondar-mandir kembali seperti sedang menghadapi satu soal yang belum mendapatkan kunci jawabannya. Sekonyong-konyong kepalanya mendongak dan berputar menghadap Sang Haji. Aji, coba gempurlah aku. Sang Haji tadi heran menyaksikan pukulannya sendiri yang sudah mempunyai prabawa, sampai hatinya tak mau percaya. Ia belum mendapat pegangan dari manakah asal tenaga dorong sekuat itu. Tetapi diam-diam hatinya bangga dan bersyukur. Mendadak Gagak Seta memerintahkan agar menggempur padanya. Keruan saja, ia jadi bingung berbimbang-bimbang. Pikirnya, mahkota dedaunan bisa kurontokkan. Apakah dia yang terdiri dari darah dan daging bisa bertahan? Gagak Seta rupanya bisa menebak kata hatinya. Maka orang tua itu berseru nyaring, pukulanmu lagi bisa menggoyangkan pohon. Takkan mampu menewaskan aku. Mendapat penjelasan itu, anak muda itu jadi berlega hati. Segera ia menarik napas menurut ilmu ajaran Gagak Seta. Tubuhnya meliuk, lutut ditekuk dan sambil berputar ia menjodok. Gagak Seta tergetar sedikit. Matanya menutup rapat. Mulutnya kemudian mengulum senyum. Katanya, lumayan juga. Sekarang gunakanlah ilmu tarikan napas yang pernah kau tekuni. Dan gempurlah aku. Heran Sang Haji mengawasi orang tua itu. Hatinya beragu lagi. Apakah pukulanku tadi salah, sehingga tidak ada pengaruhnya, pikirnya sibuk. Ia tak tahu, kalau pukulannya tadi seujung rambut pun tak berbeda dengan pukulannya yang pertama sewaktu memukul pohon. Hanya saja, keputusan Gagak Seta mengumpankan diri sendiri untuk memperoleh jawaban, adalah luar biasa. Jika tidak mempunyai pegangan kuat, bagaimanapun juga takkan berani menerima pukulan Sang Haji. Hai tolol, bentak Gagak Seta.
Pukulanmu hebat. Tak beda dengan tadi. Hanya saja belum bisa menewaskan aku. Kau dengar? Nah, jangan tergugu seperti orang linglung. Sekarang kerjakan apa yang kuperintahkan tadi. Aku ingin mengetahui titik perbedaannya. Puaslah hati Sangaji mendapat penjelasan ini. Diam-diam hatinya kagum kepada orang tua itu. Benar-benar hatinya merasa takluk. Apakah tubuhnya lebih kukuh daripada sebatang pohon? Pikirnya lagi. Tak sempat lagi ia menunggu jawabannya. Dalam dirinya terasa ada semacam hawa hangat yang merayap memenuhi tubuhnya. Kemudian ia maju menggempur Gagak Seta. Hebat suara itu. Tetapi Gagak Seta seperti tak merasakan sesuatu. Matanya mermelek seperti seseorang yang lagi menikmati makanan lezat. Telah kuduga, serunya girang. Kemudian ia tertawa berkakakan sambil mendongakkan kepala. Bocah tolol, dengarkan penjelasanku. Apa yang pernah kau pelajari itu adalah bait-bait ilmu Bayu Sejati. Itulah suatu ilmu yang mengutamakan tenaga semata untuk daya pertahanan. Apakah orang yang mengajarimu pernah menerangkan nama ilmu itu? Sangaji bergeleng kepala. Sekarang tahulah aku, mengapa kau begitu ulet, tabah dan makin lama makin gagah tatkala kau tadi bertempur melawan calon istrimu. Itulah berkat ajaran ilmu tarikan napas Bayu Sejati. Dasarnya adalah sama. Yakni bersandar pada tenaga sakti kodrat manusia. Bocah tolol. Siapa mengira, kamu mempunyai tenaga sakti getah pohon Dewa Daru. Itulah karunia alam yang hebat bukan kepalang, kata Gagak Seta girang. Kemudian ia merebahkan diri ke tanah dan berbaring merenungi angkasa. Sekiranya di kemudian hari kau berhasil menjalin dua ilmu ini sebagai satu pengucapan, alangkah kamu akan jadi gagah perkasa. Tapi sekarang, di bawah asuhanku, kamu kularang mengingat-ingat ilmu ajaran yang lalu. Sebab lakunya jauh berlainan. Ilmu ajaranmu dahulu, adalah ilmu buat perempuan, bukan buat laki-laki. Kalau kamu diserang, kamu hanya mampu bertahan. Sekiranya lawanmu menggenggam senjata tajam, apakah kamu hanya menerima hajarannya belaka tanpa bisa membalas? Bocah tolol. Akhirnya kamu hanya jadi bakaran sate kambing, ia berhenti mengesankan. Karena itu, meskipun kelak kamu mahir dengan ilmu ajaran dahulu, paling-paling kamu hanya bisa menjadi seorang ahli olahraga belaka. Paling-paling kamu hanya pandai meloncati jurang, memanjat pohon seperti kera dan tahan berenang di lautan seperti ikan. Gagak Seta tertawa berkakakan. Sangaji jadi heran terkejut. Mula-mula ia memang agak tersinggung mendengarkan ulasan orang tua itu yang begitu menusuk. Tetapi apa yang dikatakan adalah benar. Teringatlah dia, bagaimana Ki Tunjung Biru pernah memamerkan kepandaiannya menangkap 2 ekor kera, meloncat jurang dan bersampan di atas lautan menembus derum angin dan gelombang. Dia pun hanya mengesankan bahwa ilmu ajarannya hanya berguna untuk membantu menelan ajaran ilmu kedua gurunya. Memang Ki Tunjung Biru hanya berkata, kalau ilmu itu adalah ilmu untuk bersemedi. Bukan untuk berkelahi. Sangaji mencoba untuk mempertahankan. Bagus. Sahut Gagak Seta cepat. Aku pun tak mencela ilmu itu. Tapi kau tahu apa arti bersemedi itu? Semedi itu adalah perempuan waktu hamil. Dia tak bisa bergerak cepat. Tak bisa makan terlalu kenyang. Tak bisa minum sebanyak sedia kala. Tak bisa tidur tengkurap atau miring terlalu lama. Pokoknya serba kurang dan tanggung. Lari pun dia tak mampu. Apalagi berkelahi. Karena itu aku berkata, ilmu semedi itu adalah ilmu perempuan. Kamu sakit hati? Sebenarnya Sangaji mendongkol mendengar semua kata-kata Gagak Seta. Tapi karena kesannya lucu, diam-diam ia tersenyum geli. Lantas, apakah yang harus kulakukan? Ia mengalihkan pembicaraan. Berlatih dan berlatih, tolol, damprat Gagak Seta. Rezekimu sudah terlalu besar. Bahwasanya tanpa bertapa, kamu sudah memiliki tenaga sakti yang ajaib. Dulu aku pun tak bisa memiliki suatu bekal seperti kamu. Aku cuma bisa menghafal jurus-jurusnya belaka. Tenaga saktinya, harus kutempuh dengan bertapa selama 3 tahun terus-menerus. Sangaji tak berkata lagi. Ia memilih sebatang pohon yang berdiri tak jauh daripadanya. Kemudian ia berlatih. Mula-mula ia mengatur napas dan memusatkan ke urat nadi menurut ajaran Gagak Seta.
Setelah itu menekuk lutut, berputar dan meliuk tubuhnya. Lantas menyodok dengan menumpahkan seluruh tenaga napasnya yang tersekam. Dan batang pohon di depannya lantas saja bergoyang-goyang. "Hai, bocah tolol," damprat Gagak Seta. "Mengapa menggoyang-goyangkan pohon? Apa kamu mau menangkap tikus? Kamu harus bisa menggempur musuh dengan sekali pukulan. Bukan untuk mengitik-ngitik biar kegelian." Sang Aji tertawa menyeringai. Mukanya merah kebiru-biruan karena tercekat hatinya. Segera ia minta petunjuk-petunjuk. "Dengar," kata Gagak Seta. "Sudah kukatakan tadi, kalau aku akan menyulapmu menjadi tandingan anak siluman Karimun Jawa. Kamu harus sadar, bahwa bakal istrimu itu cerdas otaknya. Bakatnya pun lebih besar daripadamu. Ia mengenal bermacam-macam ilmu. Gerak-geriknya cekatan. Tapi hanya penuh gertakan-gertakan belaka. Janganlah kamu sampai kena dipengaruhi. Tunggu saja, sampai dia memukul benar-benar. Jika pukulannya tiba, nah, papakilah dengan pukulanmu. Dia pasti kalah. Apa hanya itu saja? Apa kau bilang?" bentak orang tua itu. Sudah kukatakan ia memiliki ilmu bermacam ragam. Gerak-geriknya, pasti sukar kau duga. Sekali kena pukul, dia akan bisa membalas dengan ilmu tangkisan yang lain lagi. Sebab yang baru kau pelajari ini, hanya satu macam ilmu saja. Di kolong langit ini, kamu akan menemukan ratusan macam ilmu sakti. Sang Aji dia merenung-renung. Sekarang ia merasa dirinya kecil. Tadinya ia mengira, sesudah mendapat ilmu ajaran gurunya rasanya cukup buat bekal merajai orang. Tak tahunya, ilmu sakti di dunia ini banyak ragamnya. Pantas, kedua gurunya tak mampu mengalahkan Pringga Sakti meskipun dikerubut 4 orang. Sekarang yang penghabisan, kata Gagak Seta. Sesudah ini, tak mau lagi aku berbicara. Tadi kujelaskan, kalau kamu harus berusaha menggiring lawan ke suatu pojok tertentu. Jepitlah dia dengan gerakan-gerakan begitu rupa sampai dia tak mampu bergerak. Kemudian hantamlah dengan ilmu Kumayan Jati. Atau tunggu saja lawanmu sampai memukulmu. Begitu ia memukul, sambutlah ia dengan suatu pukulan pula. Jika demikian aku harus bisa bergerak cepat dan sebat, potong Sang Aji. Tentu saja, tolol. Sang Aji tertawa geli. Istilah tolol yang diucapkan orang tua itu terlalu sering, lambat laun terdengar sedap juga. Bagaikan seorang minta sambal dalam suatu perjamuan makan. Telah kukatakan kepadamu, kalau semua jurus ajaranku berjumlah 18 dan 6 ayunan. Pukulan keras ini terbagi menjadi 9. Tentu saja ada perubahan-perubahannya. Setiap jurus aku beri nama, agar memudahkan ingatanmu yang tolol. Kau tahu? Sang Aji mengangguk. Bagus. Seperti seorang belajar menari atau menabuh gender, sejenis gamelan. Tiap-tiap bagian ada namanya. Umpamanya dalam ilmu menabuh gender atau celempung, kecapi, terdapat istilah-istilah, jari kawung, kutut belut, gantungan, peti, ayu kuning dan sebagainya. Nama-nama itu boleh diciptakan sesuka hati oleh yang mengajar. Pokoknya memudahkan untuk penelitian dan ingatan. Juga pukulan kuberi nama. Yang kau tekuni tadi kuberi nama, cacing gering. Kemudian perubahannya kuberi nama, congor babi, anjing buduk, sate gangsir, torpedo kambing, telur kerbau, sambal goreng, hai. Hai. Mana istrimu? Aduh, perutku. Perutku. Sehabis berkata begitu, ia menekan-nekan perutnya yang tiba-tiba jadi keruyukan. Lantas lari berserabutan memasuki gua. Rupanya begitu menyebut jenis masakan, teringatlah dia kepada masakan itu sendiri. Kebetulan sekali, semenjak tadi pagi perutnya belum terisi sebutir nasi pun. Karuan saja, ia jadi belingsatan. Mau tak mau Sang Aji tersenyum geli. Siapa mengira, orang sesakti dia, mempunyai tabiat doyan makan dan menggelikan. Sebentar ia mengawasi larinya Gagak Seta yang pontang-panting memasuki gua, kemudian segera dia berlatih. Waktu itu, Titisari telah mulai memasak di dalam gua. Ia tahu Gagak Seta sedang menurunkan ilmu saktinya kepada Sang Aji. Diam-diam ia bersyukur dalam hati. Ia berdoa, moga-moga Gagak Seta berkenan menurunkan seluruh ilmu saktinya dan Sang Aji sanggup pula menerima warisannya. Untuk ikut menyatakan terima kasih, dengan sungguh-sungguh ia memasak beberapa resep masakan yang istimewa.
Pikirnya, biarlah Paman Gagak Seta tahu, kalau kami tahu apa arti terima kasih. Tapi selagi ia membumbui beberapa ekor ikan dan sedang pula dibakar, di luar dugaan asapnya meruap sampai keluar gua. Tahu-tahu, Gagak Seta sudah berada di sampingnya sambil mencak-mencak. Masakan apa ini? Masakan apa ini? Belum lagi Titisari dapat menjawab, tangannya sudah menyambar 2 ekor ikan sekaligus dan digerogoti sampai tulang-tulangnya. Bukan main. Bukan main, pujinya berulang kali. Mulutnya terus dijejali penuh-penuh, sampai tak kuasa berbicara lagi. Sekaligus menghabiskan 6 ekor ikan sebesar lengan kanak-kanak. Ketika ke-6 ekor ikan tadi sudah habis dikunyahnya, barulah ia teringat kepada Sang Aji yang perutnya belum terisi sebutir nasi juga. Lantas ia berkata menyesali diri sendiri. Ai, perut edan, perut gendeng. Mana kawanmu si bocah tolol itu? Suruh berhenti dulu. Masa mau berlatih sampai mati? Tetapi Titisari hanya membalasnya dengan senyum. Bahkan tanpa berbicara ia menyodorkan 2 ekor ikan bakaran lagi. Gagak Seta jadi perasa, ia jadi sungkan, segan, sendiri. Meskipun demikian, tangannya menerima pemberian itu. Masakanmu benar-benar hebat, ia mengalihkan pembicaraan untuk menyembunyikan rasa sungkannya. Masakan apa ini namanya? Sebenarnya, kalau Paman agak bersabar sedikit, akan kumasakan semacam masakan khas dari Karimun Jawa, sahut Titisari seolah-olah menyesali. Ah! Gagak Seta terhenyak. Mendadak mulutnya berliur tak karuan. Dan mau tak mau, Titisari geli juga menyaksikan perangainya. Baiklah. Biarlah aku menangkap beberapa ekor ikan lagi dan aku ingin mencoba masakan Karimun Jawa. Tak usah tergesa-gesa, potong Titisari membesarkan hati. Aku percaya, Paman pandai menangkap ikan. Tapi aku yakin Paman belum pandai memilih jenis ikan. Gagak Seta dia menimbang-nimbang. Kemudian berkata mengakui. Ya, benar. Bagaimana aku bisa melawanmu dalam hal memilih jenis ikan? Titisari kemudian mengalihkan pembicaraan. Kulihat muridmu tadi sudah bisa mematahkan batang pohon dalam sekali tumbuk. Gagak Seta menggelengkan kepala sambil berkata, Belum bisa dia mematahkan batang pohon. Paling-paling hanya menggoyang-goyangkan sampai melengkung. Sebenarnya, dia harus sanggup mematahkan sebatang pohon sebesar lengan dengan sekaligus. Mengingat ia telah memiliki rejeki besar dalam dirinya. Apakah itu? Keluar gua. Dia memiliki semacam tenaga ajaib dalam dirinya. Katanya, itulah getah pohon sakti Dewa Daru, sahutnya sungguh-sungguh. Pastilah kamu mengerti, bahwa untuk memiliki pukulan sakti, orang harus berlatih dulu sampai memiliki dasar tenaga murni. Inilah dasar utama. Sebab sekalipun orang memiliki macam ilmu silat yang sebagus-bagusnya, tetapi tidak ada tenaga di dalamnya adalah semacam hembusan angin menyerak-nyerakkan dedaunan. Itu tidak ada gunanya. Ia berhenti dengan dahi berkerenyit seakan-akan berpikir keras. Tiba-tiba bertanya, Hai nona kecil, apa dia suamimu? Titisari adalah seorang gadis yang cerdas dan cerdik. Meskipun demikian, mendapat pertanyaan Gagak Seta, ia terbungkam. Orang tua itu lantas tertawa terbahak-bahak. Apakah aku salah omong? Ah, akulah yang tolol. Bukankah kalian sedang berpacaran melulu? Baiklah. Aku kenal watak ayahmu. Seumpama kamu sudah menyetujui pemuda itu, dan ayahmu merintangi, aku tak bakal diam. Aku akan tampil ke depan mengurus perjodohan kalian. Andai kata ayahmu menentang, biarlah aku bertempur 1 tahun sampai salah seorang mati. Bersambung ke bab 51. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.